GPS, okay? My GPS. I woke up with the sun today, rolled out of bed and said, I'm gonna have some fun today, and that's just what I did. The birds were singing, come outside, I felt giddy like a kid. If life is like a swimming pool, you know I'm jumping in. We got the perfect summer day, so put me in your plans. You know that this doesn't happen every day, so everybody clap your hands. Cause when we raise on high, every hand in the sky, we're the super fans, feeling grand in the grandstands. Shout it out, make some noise, make it loud, soaking up the lovely weather, everything just comes together. I woke up feeling good today, my journey has begun. I gotta give a shout out to the green grass and the sun. It's a long way off, a tricky shot, but I know it can be done. Another day, another game, another hole in one, yeah. Ini aplikasi My GPS untuk fitur lokasi. Nah, di sini tentunya ya awal kita bikin aktivitinya kelihatan kayak yang jadi demo. Sebenarnya ini setelah penyempurnaan ya, jadi kelihatannya enak, lebih enak dilihat. Dan kita lihat ada ritme. Oh, ini cuman ngasih tahu apa fungsi setiap petunjuk penggunaannya lah kira-kira. Dokumentasi. Ini sumber saya. Oh, ini awal-awal saya pakai tes di Android Studio-nya. Kan Android Studio itu nyimpen cache terus, dia nggak ngapus sendiri. Setiap kita tutup nggak dihapus lagi sama dia. Itu bisa bikin error. Mungkin buat yang lainnya bisa jadi pelajaran juga. Lumayan lama saya nyangkut di sini loh, sampai beberapa jam. Selalu nyari Google kalau ada yang error. Kode. Oh, ini saya dapat di Stack Overflow, dapat diabaikan. Ini ada di GUI-nya. Apa ya, kemarin saya baca di Stack Overflow, selagi app-nya jalan tanpa crash boleh diabaikan. Error info, ini kan belum inisialisasi. Di virtual device tidak kelihatan perubahan GPS atau tower karena menggunakan setting. Ini saya ngasih tahu nih, langsung aja ke kodenya deh. Oke, jadi ini nggak terlalu ribet ya, itu cuma inisialisasi button semuanya. Terus ada beberapa text view buat ngasih lihat apa yang udah dihasilin, apa yang didapat sama GPS. Sebenarnya ini nggak terlalu ribet karena disediain hampir enggak semua, sedikit 30% disediain Google lah, seperti activity maps. Activity ini saya tinggal ngambil dari Google, ini benar-benar dari developer dan Google, bukan dari Google saya nyomot, jadi tetap harus diedit. Nah, untuk dapetin ini itu kita harus ke layanan API Google dulu. Itu kita di Gradle-nya bisa lihat. Apa ini? Bukan di sini ya. Jangan pakai dependensi di sini. Kita kan pakai dependensi di Gradle kita naruhnya. Nah, itu ada di sini. Saya taruh. Ini dari mana datangnya? Itu ada di API namanya. Kok teman-teman ya? Ini buat Bapak Samsi buat nilai. Nggak apa-apa kalau mau dipelajari juga buat teman-teman, nggak apa-apa. Nah, ini cara saya dapetin kunci API-nya. Kan saat kita bikin
activity baru, kita bikin activity baru. Kalau kita pilih map, nah itu kan kita pakai Google Maps activity, yang bakal kebuka ya ini Maps activity. Ini nggak saya ubah namanya, Maps activity. Ini semua kan Google semua ini. Location, network, access, find location, ini minta permission. Ini ditambahin sendiri ya, yang saya coding itu mulai dari bawah, dari sini. Nah ini sebenarnya ini yang saya bikin terakhir ini, karena ini fitur tambahan. Jadi yang sebenarnya saya pakai itu kan buat latitude, longitude, itu ada di Fuse, namanya Fuse Location Provider, ada kelas Fuse Location Provider. Google API untuk lokasi, kebanyakan fitur lokasi di app ini bergantung pada kelas ini, dependent. Tadi kan kita udah taruh di Gradle. Nah terus udah sih. Nah makanya saya bilang ini nggak terlalu rumit, karena setelah kita pakai Fuse ini, Fuse Location Provider ini, semua fungsi ada di sana, semua metodenya ada di sana. Ini kita misalnya lihat location callback ini untuk ini untuk event yang berjalan setelah interval yang udah dibuat. Intervalnya ada di sini. Kan location request ini punyanya si Fuse Location tadi, punyanya si Fuse Location Service, Fuse Location Provider client. Location request ini dia minta ya location set interval, berarti setiap interval sekian kita minta location request. Metode ini bukan berjalan gitu loh. Nah ini apa, buat apa fungsinya? Ini buat seberapa cepat kita mau update. Nah di sini saya harusnya ini 300, misalnya 300. Kenapa 300? Tadi di sini ya, pokoknya dia interval paling cepat ya, berarti makan banyak baterai karena dia update-nya terus-terusan, request terus-terusan. Nah ini kan balance power, ada yang default, ada yang paling cepat. Nah itu mungkin ada di dokumentasi. Ini cuman error-error aja sih, nggak terlalu perlu. Ini yang mungkin ada nih, ini kan saya perlu pakai API Google dan geocoder. Geocoder itu untuk translasi dari latitude, longitude, pokoknya dari request locationnya itu ditranslasi ke Google Street View. Jadi dia ngetranslasi jadinya alamat. Map bisa didapat di website yang ada di dalam kelasnya. Mark location perlu di ini crash down, kayaknya nggak perlu sih, nggak perlu lihat dokumentasinya, cuman error aja, nanti bisa dilihat sendiri. Button about me ini tentang saya. Untuk listener, switch GPS. Nah jadi ada dua mode saya bikinnya, menggunakan GPS sama tower network. Semuanya itu punya Fuse Location Provider. Location update semuanya sama, nyalakan fungsi, mematikan fungsi, update lokasinya ada di switch. Location updates kan ada switchnya nih, aktifkan atau enggak bisa dilihat. Atau mau pakai GPS atau menaruh saluran, ada semua. Update GPS, nah ini kan buat yang update datanya, latitude, longitude, segala macam. Start location updates, metodenya stop,
Kalau start kita ngasih tahu. Nah, untuk start ini kan kita perlu izin. Ini nggak saya bikin, ini ada sendiri di lampu merah. Dia bilang harus kasih izin dulu. Oh ya udah, saya klik. Jadi dibuatlah seperti ini. Views location callback tadi yang di atas kita buat untuk lokasinya. Stop location kita ngasih tahu apa, ngasih keluaran di text view-nya. Dia kasih NA apa aja yang kita mau bikin, nggak bisa yang lain. Sama saya pakai NA karena saya punya gambar di sini. Kalau terlalu panjang nanti kacau. Pakai constraint. Oh iya, pakai constraint, cuman kan kacau juga. Terus saya pakai permission find location, kan ada request kodenya ini request kodenya bisa berapa aja. Kayaknya saya naruh 25 waktu itu. Sebenarnya bisa berapa aja, nggak masalah. Saya nemu di Google bisa berapa aja. Jadi saya pakai find. Karena apa? Karena kan kalau permission coerce itu kan GPS juga ya. Nah, find ini juga GPS sekalian tower, jadi lebih gampang, lebih tinggi juga. Oh, ini di sini lebih tinggi juga akurasinya. Pokoknya kalau udah akses find location berarti udah akses coerce. Jadi saya pakai coerce di modul punya Bapak Syamsi, pakainya coerce. Menurut saya lebih baik pakai find. Lanjutnya, kalau misalnya ada yang nggak bisa, kan handphone kan kayak punya saya juga nggak bisa kecepatan, jadi bikin aja yang tidak tersedia. Kalau ada, ini kan ngecek speed, ini kan ngecek kalau ada speednya ada, taruh. Kalau enggak, tidak tersedia. Fitur tambahan saya gunakan geocoder itu buat translasi dari koordinat ke alamat. Nah, bisa juga gagal, ini bisa crash nih. Kalau nggak dapet dia crash, jadi pakailah try catch, bilang aja gagal. Ya, mungkin itu aja sih. Oh ya, untuk kunci API itu teman-teman bisa dapat dari Google. Nanti kalian udah dapet, kayak tadi saya kasih lihat di sini. Konsol ya, bukan di cloud. Itu ditaruh di Maps Activity. Itu ada bukan di Maps. Ada di, harusnya di Maps. Ini dia nih, Maps di values Maps ya kan, di Maps. Nah, ini yang dibilang Google tadi tuh. Di sinilah kita naruh API key-nya. Ini kita dapat setelah kita kesini. Tinggal di copy, taruhlah di sini. Selesai. Nah, jadi begitulah cara bikin app-nya. Mungkin nggak ada lagi yang perlu ditambahkan. Terima kasih untuk perhatiannya.